Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linia Nintia Suci dari kelas 2 SID. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang telah diberikan oleh Pak Fikri dan Bang Hidayat. Jadi tugas yang pertama itu adalah memperkenalkan template yang sudah diterapkan. Lalu ada yang membuat CRUD data warga dan data sesuai topik Bina Desa. Lalu ada memastikan menerapkan redirect, validation, error atau success based data. Lalu ada untuk menunjukkan referensi template. Dan ada untuk memastikan progress project yang sudah di-push dengan menunjukkan proses di-pushnya. Jadi pertama itu aku udah menyiapkan file downloadnya, file template-nya, dan udah aku download. Kita buka. Lalu kita zip terlebih dahulu. Tapi di sini aku udah nge-zip. Jadi kalau dibuka file foldernya ini akan menampilkan beberapa file yang nantinya akan kita gunakan untuk project kita. Seperti index, SCSS, CSS, image, JS. Jadi pertama itu kita akan buat controller terlebih dahulu. Jadi kita ketik aja langsung Tisan make jenis penggunaan ini adalah nama tabel yang aku gunakan berdasarkan database dari project Bina Desa. Jadi aku mengalami kesalahan penulisan, harusnya migration. Nah, ini di migration itu udah ada jenis functionnya. Di function up itu kita bisa isi kayak jenis ID-nya, dan database-nya ini telah disiapkan oleh Pak Fikri sebelumnya. Jenis ID ini merupakan increment atau FK. Dia adalah foreign key-nya. Lalu kita bikin table dengan namanya itu adalah nama penggunaan, dan dia adalah unique. Lalu di sini ada juga table. Kita akan buat keterangan menggunakan string juga. Saya salah buat, dia harusnya menggunakan kurung, bukan menggunakan kurawal. Lalu ini migration-nya sudah berhasil kita bikin berdasarkan dengan database yang sudah ditentukan, kayak jenis ID, macam-macamnya. Lalu setelah itu kita migrate. Ini database-nya sudah berhasil kita migrate. Setelah itu kita akan buat mode controller terlebih dahulu. Dengan nama jenis controller. Sayang kayaknya ini salah. Kita pakai research aja biar langsung keluar semua datanya. Jadi pertama itu kita bikin juga menggunakan research. Kita buat nih. Kalau menggunakan research maka menampilkan public function secara otomatis tanpa perlu kita bikin.
Setelah itu kita akan membuat model dari jenis. Jadi kita kasih nama aja jenis. Kalau untuk di model kita menggunakan huruf kapital. Akan tampil jenis model. Kita ketik aja di jenis ini seperti protected table. Nama table kita itu adalah jenis underscore penggunaan. Jangan lupa titik koma. Lalu ada protected primary key. Dengan nama jenis ID. Lalu ada protected fillable field. Sama itu ada nama penggunaan. Lalu koma. Setelah itu keterangan. Lalu ini kita masuk ke web PHP kita. Kita akan membuat root dari jenis. Jenisnya namanya tadi adalah jenis dengan C-nya huruf besar. Ya, jenis controller. Lalu setelah itu kita import. Sebelumnya aku udah nyoba import tapi nggak berhasil, jadi kita tulis sendiri aja. Kita buat file baru dengan nama thread.php di folder pertanahan. Terus setelah itu kita buat create jadi return view yang nantinya akan menampilkan dari thread tadi dengan nama jadi setelah itu kita buat di view-nya ini yaitu pertanahan.create. Diambil dari folder view dan file create. Lalu kita kasih titik koma. Itu kita ambil file dari template tadi, kita ambil file dari template lalu kita salinkan ke create.php.
Nah, ini tampilan untuk pertanahan base dari template yang kita buat tadi, yang kita download sebelumnya. Jadi begini tampilannya, ada dashboard, terus table, billing, terus ada trade money, ada 3-day users, ada new client, dan yang lainnya. Setelah itu kita modifikasi link, kita modifikasi codingannya seperti pertanahan, form input data, dan kita sesuaikan. Masih error karena tidak terbaca views tadi. Terus sekarang di controllernya jenis penggunaan tidak ditemukan. Jadi karena tadi error itu, kita bikin layout, folder layout. Di dalamnya itu ada applet php. Jadi isi dalamnya ini adalah head style dan berbagai macamnya dari si Create dan folder warga yang berisi form warga. Jadi begini tampilan akhir dari hasil modifikasi tadi. Ini untuk form tambah warga. Terus ini kita isi. Oh ya, sebelumnya itu di form tadi, di template, itu jangan lupa disamakan dengan nama database yang udah kita bikin. Ini kita coba apakah berhasil disimpan form tambah data ini. Ternyata form tambah data ini error. Jadi kesalahannya itu ada di controllernya itu kita lupa memasukkan nama model. Jadi controller ini mengira kalau manggil punya controller. Ini juga di model itu ada hashtag. Jadi kita hapus, kita bikin dulu eliminate model factory, lalu kita refresh. Oke, ini masalahnya itu ada di Laravel warga karena sebelumnya nama tabelnya adalah data underscore warga. Makanya Anda menampilkan error. Kita cek dulu di database-nya apakah udah dibikin atau belum semuanya. Ini adalah tabel warga. Ada warga ID dan KTP. Terus kita tengok lagi. Ini saya sebelumnya belum ketemu kenapa masalahnya. Jadi kita cek di sini di bagian warga store. Nah, di dalam warga model ini harusnya ada data underscore warga karena sebelumnya di warga controller itu adalah data underscore warga. Kita refresh,
Kita coba refresh. Nah, berhasil memunculkan flash data, yaitu data berhasil disimpan. Nih, ini untuk form tambah data warga. Lalu ini ada form untuk input data pertanahan. Di dalam ini udah sekalian dengan read. Di read ini dia menampilkan tabel data jenis penggunaan ini. Oke, kita coba ketik dulu, lalu kita simpan data pertanahannya. Oke, penambahan data berhasil. Kalau kita tengok di read-nya ini, nih ternak lele itu berhasil dimasukkan di dalam tabel data jenis penggunaan. Lalu kita coba untuk tambah data warga. Di dalam form tambah data warga ini nantinya nggak akan ditampilkan sama webnya ini, hanya menyampaikan kalau data ini berhasil disimpan. Kita isi datanya. Lalu untuk pekerjaan dan ada nomor telepon, email. Kita isi dulu sampai semua data ini berhasil disimpan. Kita simpan data warganya. Oke, data warga berhasil disimpan. Kita coba lihat di database kita. Ini kita coba lihat di database kita. Apakah data tadi itu yang atas nama Siti itu berhasil disimpan atau tidak? Kita coba open. Kita cek di jenis penggunaan tadi itu. Kita tadi ada yang input ternak lele. Nah, ternak lele berhasil disimpan di dalam database Laravel. Pusat keluarga dan ada create add, update add-nya. Lalu untuk data warga juga tadi Siti berhasil dimasukkan dengan warga ID 3. Ini lengkap ya, ada nama, jenis kelamin, agama, nomor KTP, kerjaan. Oke. Berhasil kita buat, kita kembali ke Virtual Studio Code, lalu kita git push terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu kita git add dulu ya, sampai nanti semua yang di sini yang untrack ini menjadi add. Nih, sudah berubah warna dan menjadi add. Lalu setelah itu kita ketik git push. Kita commit dulu deh, lupa commit. Kita commit terlebih dahulu. Kita bikin project dashboard. Kita klik. Terus sebenarnya terjadi error. Jadi pertama aku isi email, kita daftarkan lagi aja.
Lalu kita daftarkan juga passwordnya, username kita. Aduh lupa. Username kita pakai ini ya. Terus ini kita ganti namanya, username-nya karena sebelumnya ini kita belum menghubungkan ke GitHub kita. Jadi kita cek dulu nama GitHub, username GitHub aku pilihan. Oke, kita tulis ini. Segitu sudah, kita git paste lagi. Kita tengok apakah ngepasnya itu ke GitHub atau ke Origin. Kita cek deh, kayaknya ini belum masuk ke oke, belum. Nih, ini masih ke Origin Master. Jadi kita harus kita pindahkan ke GitHub. Jadi pertama git push min upstream GitHub. Ini harusnya dia set min upstream GitHub. Kita minta dia jadi master. Ya. Jadi kita minta di pas ini kita git push. Nah, sudah. Ini file tadi kita udah pindahkan ke GitHub master. Lalu kita git paste lagi, maka dia pindah ke GitHub kita. Ini sudah kita paste, sudah kita add, dan sudah kita commit di project dashboard. Jadi kita cek lagi di pertanyaan yang aku simpan, apakah file yang kita bikin tadi itu kesimpan atau tidak. Nih, karena sudah tersimpan ya 3 menit yang lalu di project dashboard. Oke, sekian video dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.